Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel kebanggaan kalian ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang timnas U17 yang berhasil mengalahkan timnas Uzbekistan U17 tadi malam. Dan pertandingan sangat menarik, bahkan timnas Indonesia ini bisa memasukkan 2 gol yang sangat-sangat saya apresiasi dan sangat membanggakan dengan hasil pertandingan tadi malam itu, dan saya sangat respect pada timnas U17 ini. Oke, bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas selanjutnya. Oke, para supporter timnas, kepada kali ini saya akan membahas tentang kemenangan timnas U17 Indonesia atas Uzbekistan di ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang benar-benar menjadi momen yang sangat luar biasa dan mengguncang dunia sepak bola. Bukan hanya di Asia, tetapi juga hingga ke Eropa. Siapa yang menyangka skuad muda Indonesia yang dilatih oleh pelatih lokal, Nova Arianto, mampu membungkam tim yang sangat kuat yang berstatus juara Asia. Kemenangan ini tidak hanya dirayakan dengan sorak-sorai ribuan supporter timnas Indonesia yang berada di stadion, tapi juga menjadi buah bibir media internasional. Bahkan legenda dunia Zinedine Zidane ikut memberikan perhatiannya. Zidane mengaku terkesan dengan penampilan Garuda Asia dan secara terbuka memberi peringatan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar tidak mengulang kesalahan dengan mengganti pelatih yang sudah terbukti mampu membawa hasil. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa dari legenda sepak bola dunia. Pesan Zidane ini sangat jelas, jika Indonesia sudah menemukan pelatih lokal seperti Nova Arianto ini yang bisa memahami karakter pemain dan DNA sepak bola bangsa, maka jangan pernah diganggu apalagi diganti di tengah perjalanan. Ini sangat fatal. Dari sisi permainan, kemenangan ini memang pantas disebut berkelas. Timnas U17 tampil dengan determinasi tinggi sejak menit pertama. Mereka bermain dengan pressing ketat, tidak memberi ruang gerak kepada Uzbekistan, serta berani melakukan serangan cepat yang langsung mengancam gawang lawan. Nah, lini pertahanan ini sangat-sangat jago-jago yang dimiliki timnas U17 ini. Tampil solid dengan koordinasi yang sangat rapi. Sementara lini tengah bekerja dengan mengatur tempo dan memutus serangan balik Uzbekistan. Nah, ini juga banyak stok di pemain tengah ini. Jika pelatih Nova Arianto ini kesulitan untuk mencari siapa yang akan dipasang, ini sangat-sangat banyak stoknya di lini tengah ini. Kemudian untuk kita beralih ke lini depan sendiri, keberanian anak-anak Garuda dalam duel 1 lawan 1 dan ketajaman finishing membuat publik berdecak kagum. Teknik Nova Arianto ini terbukti efektif, tidak hanya mengendalikan teknik individu, tetapi juga membangun kerjasama tim yang sangat indah. Inilah yang membuat Indonesia terlihat begitu berbeda dengan tim-tim sebelumnya. Zidane pun menegaskan, inilah bukti nyata bahwa sepak bola tidak selalu soal bermain cantik, tetapi soal hasil dan efisiensi. Kemudian juga atmosfer di stadion pada malam itu begitu sangat luar biasa. Saya respect pada supporter yang berada di stadion. Ribuan supporter yang memadati tribun tak henti-hentinya memberi dukungan. Dan sorakan hingga tabuhan drum menjadi energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Setiap tackle, setiap peluang, dan setiap gol disambut gagap gembira. Bagi para pemain U17, atmosfer ini tentu menjadi pengalaman berharga bagi para pemain. Bagaimanapun dukungan publik bisa mengangkat mental dan motivasi di atas lapangan. Bahkan pelatih Uzbekistan Sergei Sigodev secara jujur mengakui betapa sulitnya bermain di hadapan publik Indonesia yang begitu bergairah. Ia mampu mengaku timnya kesulitan menghadapi tekanan baik dari permainan Garuda Asia maupun dari atmosfer supporter yang luar biasa.
Namun meski berhasil meraih kemenangan besar, Nova Arianto menunjukkan sikap rendah hati. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini bukan alasan untuk cepat puas. Ia bahkan memperingatkan bahwa persaingan dalam skuad masih terbuka. Dengan banyaknya stok para pemain ini sangat terbuka, persaingan yang cukup ketat. Siapa yang nanti yang akan diplot sebagai starter dan sebagainya macamnya. Dan siapapun yang bisa dicoret jika tidak menunjukkan perkembangan. Pesan ini bukan hanya ditunjukkan kepada pemain, tetapi juga sebagai sinyal kepada publik bahwa proses pembentukan tim masih sangat begitu panjang. Masih ada banyak evaluasi yang harus dilakukan sebelum benar-benar siap bersaing di Piala Dunia U17 2025. Nova juga mengungkapkan bahwa beberapa pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia belum bergabung. Kehadiran mereka nantinya diharapkan bisa melengkapi kekuatan tim, artinya masih ada potensi besar yang belum sepenuhnya terlihat. Jadi skuad yang di Piala Kemerdekaan ini belum 100%. Nampaknya masih ada pemain naturalisasi yang akan segera bergabung di U17 ini. Di sisi lain, kabar mengenai naturalisasi pemain keturunan juga semakin memperkaya diskusi publik. Nama Miliano Jonathan yang bermain di Eropa serta striker muda berbakat Igor Paixão disebut-sebut akan segera memperkuat timnas Indonesia. Jika keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia, maka skuad Garuda berpeluang memiliki duet maut di lini depan. Bayangkan dua pemain muda dengan naluri gol yang sangat tinggi bermain berdampingan didukung oleh skuad yang sudah terbentuk dengan baik. Ini bisa menjadi senjata ampuh Indonesia tidak hanya untuk level U17 tetapi juga di kualifikasi Piala Dunia Senior di masa depan. Isu ini semakin panas ketika beredar kabar bahwa mereka bisa saja debut lebih cepat di FIFA Matchday September mendatang jika benar Nova Arianto memiliki waktu untuk menguji racikan taktik baru sebelum memasuki turnamen resmi tersebut. Publik sepak bola Indonesia tentu menyambut kabar ini dengan penuh antusiasme. Di media sosial, komentar supporter membanjiri lini masa. Ada yang optimis bahwa masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Ada pula yang mengingatkan agar jangan terlalu cepat berpuas diri. Namun, suatu hal yang pasti, kemenangan melawan Uzbekistan ini membangkitkan harapan baru. Garuda Asia membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim yang sangat sudah tangguh dan tim besar. Dan kini tantangan sebenarnya adalah menjaga konsistensinya. Selain pujian dari Zidane, ada satu hal menarik yang patut digarisbawahi. Zidane menyoroti perbedaan antara timnas U17 dan timnas senior. Menurutnya, tim U17 ini lebih padu, lebih kompak, dan lebih mengandalkan kerjasama tim dibanding tim senior yang cenderung mengadopsi gaya Eropa tetapi belum tentu cocok dengan karakter pemain Indonesia. Zidane menegaskan bahwa di level tim nasional, setiap pertandingan adalah final. Artinya, tim tidak punya waktu banyak untuk beradaptasi. Yang dibutuhkan adalah pelatih yang tahu bagaimana memaksimalkan potensi pemain dalam waktu singkat. Itulah sebabnya ia sangat menekankan agar federasi tidak melakukan blunder dengan mengganti pelatih di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah turnamen yang kayak yang kemarin itu. Pesan ini sangat penting karena pengalaman masa lalu membuktikan bahwa pergantian pelatih yang mendadak seringkali merusak ritme tim dan membuat fondasi yang sudah dibangun hancur lebur. Kini fokus Indonesia adalah menjaga momentum. Piala Dunia U17 2025 akan menjadi ujian yang sebenarnya. Kemenangan atas Uzbekistan hanyalah awal dan jalan panjang masih terbentang di depan. Nova Arianto dan para pemain harus terus bekerja keras, belajar dari setiap pertandingan, dan memperbaiki kelemahan yang masih ada. Dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan juga seluruh masyarakat juga sangat-sangat dibutuhkan.
Sepak bola bukan hanya soal 11 pemain di lapangan, tetapi juga tentang ekosistem yang mendukung dari luar. Jika semua elemen bersatu, bukan mustahil Indonesia bisa membuat kejutan besar di panggung dunia. Mari nantikan perjuangan timnas U17 di ajang Piala Dunia bulan depan. Dan pada akhirnya kemenangan ini lebih dari sekedar skor di papan pertandingan. Ini adalah simbol kebangkitan dan juga simbol bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Para pemain muda telah memberi bukti, pelatih lokal telah memberi arah. Kini saatnya semua pihak mendukung agar agar Garuda Asia benar-benar bisa terbang tinggi. Pertanyaannya, apakah federasi akan mendengar suara legenda seperti Zidane dan menjaga konsistensinya, atau justru tergoda untuk mengulang kesalahan lama, yaitu dengan mengganti pelatih di tengah-tengah kompetisi yang sedang berjalan? Publik tentu berharap kali ini PSSI bisa lebih bijak karena peluang emas tidak datang dua kali. Garuda Asia sedang berada di jalur yang benar dan dunia pun mulai menoleh kagum pada kekuatan baru dari Asia Tenggara. Oke, selamat menyaksikan di pertandingan-pertandingan timnas U17 yang lainnya dan juga timnas Indonesia di berbagai sektor umur, mulai dari timnas U17, timnas U19 dan juga timnas U23.